Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Awanda Langitan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menolong dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ada waktu saat ini untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, kiranya hati dan pikiran kami Tuhan siapkan, sehingga apapun yang kami dengarkan, yang kami renungkan, sungguh boleh membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga itu memampukan kami mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan mengasihi Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Bapa di sorga, waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita pasti setuju mengatakan bahwa pendidikan itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Orang tua pasti akan memotivasi anak-anaknya untuk mengikuti atau untuk melakukan atau melanjutkan pendidikannya, ya, mulai dari TK bahkan PAUD, ya, mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ada yang kemudian memotivasi anak-anaknya untuk melanjutkan kepada sarjana, begitu ya. Nah, sebagai anak juga tentunya kita pasti akan memikirkan pendidikan itu satu hal yang sangat penting. Tujuannya apa sih? Supaya kita pintar, ya. Tujuannya apa? Supaya kita kemudian mendapatkan masa depan yang baik, ya, kita mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian kita mendapatkan tunjangan tentunya, ya, tunjangan yang baik, dan itu membuat kita bisa hidup di masa depan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang pendidikan sangat penting untuk kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan atau untuk kita memperoleh kepintaran, kecerdasan. Tetapi ada hal yang sangat penting yang kemudian perlu kita ketahui, ya, di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Coba kita buka dan kemudian kita baca bersama-sama. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengetahuan yang dimaksudkan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 ini bukan hanya berbicara tentang kepintaran atau kecerdasan otak kita saja. Tetapi pengetahuan yang disampaikan di Amsal 1 ayat yang ke-7 ini itu berbicara tentang banyak hal, ya, banyak hal dalam arti yang lebih luas. Pengetahuan di sini berbicara tentang pemahaman, ya, tetapi bukan juga hanya tentang pemahaman, dia berbicara tentang keterampilan. Ya, keterampilan itu merupakan kemampuan manusia untuk menggunakan pemikirannya, ya, mengubah sesuatu atau ide-ide dan menggunakan itu menjadi nilai yang sangat bermakna, ya. Kemudian pengetahuan di sini itu juga berbicara tentang kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan dan kelihayan. Bahkan di dalam pengetahuan ini ditekankan kehati-hatian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi itu hal yang kemudian ditekankan dalam Amsal 1 ayat 7 berbicara tentang pengetahuan. Ini secara luas. Kita tidak hanya berbicara tentang pemikiran kita, otak kita, tetapi keterampilan kita, kebijaksanaan, kelihayan, kehati-hatian. Nah, kunci utama dari pengetahuan ini yang ditekankan oleh Amsal 1 ayat 7 atau yang ditekankan oleh Salomo itu hanya satu. Takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang takut akan Tuhan, ya, ini bukan ketakutan karena sesuatu yang kemudian bisa mengancam kita dan sebagainya, atau ketakutan kepada setan sehingga kita gemetaran dan sebagainya, atau ketakutan terhadap hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi ketakutan di sini
ditekankan lebih kepada menghormati. Takut yang di dalamnya ada rasa hormat, ya. Takut kepada Tuhan artinya hormat kepada Tuhan. Selain hormat, melayani Tuhan. Selain melayani, di dalamnya ada penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi takut akan Tuhan, di dalamnya ada penghormatan yang tertinggi yang kita berikan kepada Allah. Di dalamnya ada pelayanan yang kita kerjakan kepada Allah. Dan di dalamnya ada penyembahan kepada Allah kita. Itu yang menjadi kunci kita memiliki pengetahuan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kemudian di ayat 7b dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Orang bodoh menghina. Menghina ini bukan hanya sekedar menghina, mencemooh, tetapi di dalamnya ada meremehkan, ya, menganggap tidak penting, bahkan di dalamnya ada yang kemudian sangat mengerikan yang saya lihat, yaitu membenci. Orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan, di dalamnya mereka meremehkan, mereka menganggap tidak penting, bahkan membenci didikan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kunci pengetahuan yang benar satu-satunya sebagai orang percaya atau sebagai orang yang kemudian takut, yang kemudian hidup di dalam Tuhan, hanya satu, yaitu takut kepada Tuhan. Memberikan penghormatan tertinggi terhadap Dia, menyembah Dia, melayani Dia. Maka setiap pengetahuan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, ya, tentunya kita butuh pengetahuan, kita butuh keterampilan, kita butuh kebijaksanaan, kita butuh pemahaman, ya, kita butuh kelihayan dalam mendidik anak, dalam mengatur keuangan, dalam menjalani relasi sebagai suami istri, ya, dalam melakukan hal-hal yang menjadi tugas tanggung jawab. Kita butuh ini. Kuncinya cuma satu, takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak muda, dalam bergaul, ya, dalam pendidikan, dalam studi, dalam mengerjakan setiap hal yang dipercayakan kepada kita, ya, kita tidak bisa mengerjakannya tanpa takut akan Tuhan. Karena sumber pengetahuan itu berasal dari takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua dan menjadikan satu-satunya dasar pengetahuan kita, ya, penghormatan, memberikan penghormatan dan penyembahan tertinggi kepada Allah kita sebagai sumber dari segala sesuatu, bahkan sumber dari kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengaku dalam kehidupan kami seringkali kami mendasari pengetahuan kami dalam pemikiran kami sendiri. Seringkali kami menganggap diri kami pintar, diri kami cerdas, bahkan diri kami sudah mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tapi kemudian kami diingatkan bahwa pengetahuan yang sejati, pengetahuan yang benar itu hanya satu, berasal daripada takut akan Engkau. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam tugas tanggung jawab keseharian kami. Kiranya kami mendasari setiap hal yang kami kerjakan dengan takut akan Engkau, dengan menyembah Engkau, dengan menghormati, bahkan dengan melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.